Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini di pembelajaran kelima, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, di mana kita telah belajar tentang surat pribadi. Kali ini kita akan fokus pada berkomunikasi efektif melalui surat dinas. Oke, siswa-siswi yang hebat, salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat mengikuti pembelajaran jarak jauh kembali. Kali ini akan ada seri video atau tayangan video tentang pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya bersama saya, Bagus Juniarto Wibowo. Semoga kalian selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas diiringi dengan ibadah, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Melalui aktivitas belajar mandiri ini, diharapkan kalian dapat membedakan antara surat pribadi dengan surat dinas berdasarkan karakteristiknya, lalu mengidentifikasi informasi surat dinas dan menyimpulkan berdasarkan isinya. Melalui kegiatan belajar ini juga, kalian diharapkan menjadi siswa yang memiliki sikap teliti, santun, dan percaya diri. Adapun terdapat 3 bahasan tentang surat dinas. Yang pertama adalah membedakan surat pribadi dengan surat dinas. Selanjutnya menyusun pertanyaan informasi mengenai surat dinas dan mengidentifikasi serta menyimpulkan informasi surat dinas. Sebelum kalian melakukan aktivitas utama pada pembelajaran mengidentifikasi informasi surat dinas, terlebih dahulu jawablah pertanyaan berikut ini. Ketika kalian sakit atau izin tidak masuk sekolah, apakah kalian selalu memberikan kabar melalui surat? Kira-kira apa jawabnya ya? Yang kedua, hal apa saja yang kalian sampaikan melalui surat tersebut? Dan yang ketiga, apakah surat sakit atau izin termasuk surat pribadi atau surat dinas? Nah, simpan dulu jawaban kalian. Kemudian simak bacaan ini. Terdapat bacaan tentang surat 1. Jakarta, 23 Oktober 2020. Kepada nenek dan kakek tercinta di Semarang. Assalamualaikum. Nek, apa kabar? Sehat-sehat saja kan? Kabar kakek juga sehat kan? Kemarin kata ibu, kaki nenek sakit ya. Farel selalu berdoa, semoga nenek dan kakek di kampung dalam keadaan sehat selalu. Keadaan Farel di Jakarta alhamdulillah sehat, Nek. Nek, Farel kangen banget sama nenek dan kakek. Apalagi kalau Farel ingat masakan nenek yang enak. Jadi pengen cepet-cepet pulang. Oh ya, Farel juga pengen mancing sama kakek. Nanti kalau Farel udah di Semarang, Farel mau minta ditemenin mancing sama kakek. Bulan Desember nanti, Farel libur sekolah. Jadi Farel bisa liburan sekaligus melepas kangen di rumah nenek. Udah dulu ya, Nek. Farel mau belajar dulu. Salam untuk kakek dan Bude Yuni. Wassalamualaikum. Salam kangen, Farel. Nah, kemudian perhatikan juga teks surat yang kedua. Di sini terdapat teks surat yang ada kopnya. Kopnya adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah, OSIS, SMP Bunga Bangsa, Jalan Maninjau Barat nomor 3, Malang 65139. Nomor 1, OSIS 1020. Lampiran, strip, hal undangan. Tertanggal 20 Oktober 2020. Yang terhormat, rekan-rekan pengurus OSIS SMP Bunga Bangsa di Malang. Dengan hormat, dengan ini kami mengundang rekan-rekan pengurus OSIS untuk hadir dalam rapat virtual persiapan pemilihan pengurus OSIS SMP Bunga Bangsa periode tahun 2021-2022 yang akan diselenggarakan melalui Zoom Meeting pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2020. Waktu pukul 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Meeting ID 501-107-1007. Passcode OSIS Bubang. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas kehadiran rekan-rekan, tepat waktunya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,
Sekretaris Winda Amelia, Ketua Rizky Herdian, Tembusan, Kepala SMP Bunga Bangsa, Pembina OSIS SMP Bunga Bangsa. Nah, berdasarkan kedua surat tersebut, bedakanlah berdasarkan karakteristiknya. Berilah tanda checklist sesuai aspek yang ada pada surat disertai penjelasan atau alasannya. Kerjakan pada tabel berikut. Buatlah tabel seperti ini di selembar kertas. Buatlah semirip mungkin, lalu kerjakan di selembar kertas dan kumpulkan di Google Classroom pada hari ini pula. Terdapat bagian isinya atau isinya, yaitu kop surat, nomor surat, lampiran, perihal surat, salam pembuka, salam penutup, bahasa, format, dan tembusan. Kemudian terdapat kolom jenis surat, surat pribadi dan surat dinas. Apakah kop surat ada di surat pribadi? Kalau tidak ada, jangan beri tanda atau beri tanda silang dan beri tanda checklist pada yang ada bagiannya. Kemudian berikan penjelasan atau alasannya. Misalnya, bagian kop surat terdapat di surat dinas. Berarti beri tanda checklist di kolom surat dinas dan beri tanda silang di kolom surat pribadi. Kemudian beri penjelasannya. Mengapa kop surat ada di surat dinas? Karena surat dinas menunjukkan instansi atau jawaban lainnya. Berikutnya, cermatilah surat berikut. Sekolah Menengah Pertama SMP Sejahtera, Jalan Ketapang nomor 23, Kediri, 11 Februari 2020, nomor 157, /SMP/11/20. Lampiran, hal undangan. Yang terhormat, orang tua atau wali siswa kelas 7 SMP Sejahtera di Kediri. Dengan hormat, dengan surat ini, Kepala SMP Sejahtera mengundang ibu atau bapak orang tua atau wali siswa kelas 7 untuk datang ke sekolah pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020. Waktu pukul 10.00 sampai dengan 12.00, tempat di Aula Adi Widya Graha SMP Sejahtera, acara sosialisasi program Si Pintar. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu tepat waktu, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala Sekolah Dr. Andes Tito Sumarsono, Magister Pendidikan. Berdasarkan pengalaman belajar pada pembelajaran di awal, kalian telah dapat menemukan informasi dalam surat pribadi. Kali ini, setelah kalian menyimak pembacaan surat dinas tersebut, kalian pun dapat memperoleh beberapa informasi terkait dengan isi surat tersebut. Nah, untuk mengetahui apa saja informasinya, setelah kalian mencermati surat tersebut, susunlah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan jawabannya dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Terdapat 5 soal. Kalian harus membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Susunlah 5 pertanyaan tersebut dan tulis di bawah dari jawaban soal yang pertama atau di bawah tabel soal yang pertama. Kumpulkan di Google Classroom dan tanyakan kepada pengampu apabila ada yang kurang dimengerti. Berikutnya, cermatilah surat berikut. Organisasi Siswa Intrasekolah OSIS SMP Bakti Mulia, Jalan Jenderal Sutoyo, nomor 8, Jakarta, nomor telepon 021 605 07256, Jakarta, 14 Oktober 2020, nomor 159/OSIS SMPBM/2020. Lampiran perihal pemberitahuan. Yang terhormat, siswa kelas 7, 8, 9 SMP Bakti Mulia di Jakarta.
Dengan hormat, dalam rangka memperingati Hari Guru tahun 2020, OSIS SMP Bakti Mulia akan mengadakan lomba menulis puisi dengan tema Hari Guru untuk seluruh siswa. Karya peserta lomba dapat dikirim kepada panitia melalui email osis_pm@gmail.com mulai 19 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2020. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasi teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Sekretaris OSIS Cynthia Lamusu, Ketua OSIS Surya Saputra, Tembusan, Kepala SMP Bakti Mulia Jakarta. 2. Pembina OSIS SMP Bakti Mulia Jakarta. Setelah kalian menyimak pembacaan surat dinas tersebut, identifikasilah informasi yang terdapat dalam surat tersebut berdasarkan aspek-aspek di bawah ini. Kerjakan seperti tabel yang ada. Buatlah tabel seperti pada gambar, salinlah pada buku kalian di bawah pekerjaan sebelumnya. Kemudian jadikan satu dan foto, kumpulkan ke Google Classroom. Baiklah anak-anak, kegiatan pembelajaran 3 telah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Diingat ya, jadi ada 3 tugas, dijadikan satu file foto, kemudian dikirim ke Google Classroom. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan tetap semangat. Semoga pembelajaran kali ini dapat lebih meningkatkan ketelitian, kesantunan, dan rasa percaya diri kalian. Teruslah tekun belajar, karena dengan belajar, wawasan kita akan semakin terbuka luas. Jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun yang terjadi. Raihlah cita-cita dan mimpi indahmu. Cita-cita dan mimpi tidak dapat diraih dengan instan. Butuh perjuangan ekstra untuk dapat meraihnya. Bahkan, terkadang butuh pengorbanan saat memperjuangkan mimpi. Ada kalanya rasa lelah, kantuk, dan malas saat proses belajar melanda. Semua itu lumrah dan manusiawi. Lawanlah rasa malasmu, karena kesuksesan itu tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Tetap semangat, selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.